Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke kawan-kawan sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang modal 20 ekor indukan dan 2 ekor pejantan hasilkan 240 ekor anakan entok dalam jangka waktu 2 bulan. Oke, simak video ini tanpa di skip-skip agar teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Nah, teman-teman sekalian, dengan modal 20 ekor indukan dan 2 ekor pejantan, kita sudah bisa beternak entok skala yang cukup besar ya teman-teman sekalian. Nah, sebelum membeli indukan dan basor, alangkah baiknya kawan-kawan sekalian tuh menyiapkan kandang dahulu. Jadi kandangnya siap baru beli entoknya. Nah, kandang yang bagus untuk breeding ialah kandang yang sudah dipagari teman-teman sekalian. Jadi entok kita jangan sampai ke tempat tetangga ya. Jadi lebih bagus dia tempatnya terkandang yang sudah terpagar, mau itu pagar beton, pagar bambu, dan lain-lain boleh untuk teman-teman sekalian buat. Nah, tujuan dari kandang ini biar supaya entok kita tidak kabur atau lari, karena entok baru masuk ke kandang itu biasanya belum betah teman-teman sekalian, jadi masih beradaptasi. Juga di pagar juga mengantisipasi terjadinya kehilangan entok kita ataupun predator masuk ke area kandang kita. Nah, jadi setelah sudah membuat kandang, kita teman-teman harus tuh membuat tempat petarangan telur sebanyak sesuai jumlah indukan yang kita beli. Jika kita membeli 20 ekor, maka tempat bertelur langsung saja kita buat 20 tempat. Nah, karena kan kita membeli indukan-indukan ini terkadang tidak tahu ya kalau di sana itu sedang bertelur ataupun sudah mau bertelur sekali. Nah, itu kan kita nggak tahu, jadi kita readykan aja tempat bertelurnya. Tapi di kandang channel Entok Medan itu biasanya indukan ataupun basor itu dikarantina dulu. Nah, jadi indukan itu biar cepat ataupun biar serentak saat bertelur nantinya, itu saya karantina lebih kurang 1 minggu. Itu minimal 1 minggu, maksimalnya 2 minggu di karantina dulu. Jadi biar dia beradaptasi dengan pakan yang kita berikan. Jadi jangan dijumpakan dulu sama basor. Basornya kita kandangi dulu. Jadi kita kandangi dulu basornya, indukan boleh kita umbar, ataupun indukan kita kandangi, basornya kita umbar. Jadi dia biar beradaptasi dulu sama pakan yang kita berikan. Nah, mau itu pakan alternatif seperti di kandang saya itu pakan alternatif berupa dedak padi dan juga limbah ikan yang sudah direbus lalu dicampur padukan dengan dedak, ataupun bisa dicampurkan juga dengan beberapa pakan-pakan alternatif seperti sayur-sayuran boleh teman-teman sekalian, berupa azolla boleh, eceng gondok yang sudah kita cincang boleh, dan juga boleh menggunakan kangkung ataupun kol, brokoli, dan lain-lain. Jadi itu bisa kita campur padukan untuk menghemat biaya pakan. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kita adaptasi dulu entoknya agar dia sudah bisa lahap makan di kandang kita. Jika dia masih terlambat dalam proses beradaptasi, teman-teman sekalian bisa memberikan sedikit pelet ya. Jadi pakan pabrikan sedikit kita buat, kita campuri sedikit untuk perangsang aja biar supaya dia mau memakan pakan yang sudah kita racik sebelumnya. Nah, jadi kalau sudah beradaptasi setelah 2 minggu itu kita campurkan ya antara 2 ekor pejantan tadi dan juga 20 ekor indukan. Nah, ini kita biarkan teman-teman sekalian terjadinya perkawinan selama lebih kurang 2 minggu, maksimalnya 1 bulan. Karena tadi dia sudah 2 minggu itu di karantina, biasanya indukan ini sudah gemuk-gemuk, badannya sudah membentuk. Kalau badannya sudah gemuk membentuk, biasanya ya dia lebih cepat bertelurnya. Jadi tinggal proses perkawinan sampai dengan bertelur itu cepat teman-teman sekalian, paling enggak itu 2 mingguan. 2 minggu dia sudah mulai bertelur teman-teman sekalian. Jadi 2 minggu jadi hampir 1 bulanan juga dia teman-teman sekalian menghabiskan waktunya. Jadi tujuan dari karantina biar supaya semuanya indukan ini kompak dalam proses bertelur. Jadi pilihlah indukan-indukan ya, jangan dere untuk awal mula dalam peternak entok, karena kalau dere ini kadang masih mau sebulan 2 bulan lagi baru mau bertelur, ataupun ada yang 3 bulan baru mau bertelur. Tapi kalau indukan dia cepat teman-teman sekalian, walaupun sebelumnya dia habis mengerami telur, itu jauh lebih cepat indukan dibandingkan dere yang akan bertelur. Nah, dengan pakan yang
bergizi seperti yang saya gunakan ini ya, indukan sudah mulai lahap ataupun memang sangat lahap, karena di sini dia sudah beradaptasi dengan pakan alternatif ini. Di sini di kandang ini situ sudah tidak ada menggunakan lagi yang namanya pakan pabrikan, khususnya di basor dan indukan. Tapi kalau untuk anakan entok usia 1 hari itu wajib menggunakan pelet atau pur pakan pabrikan untuk mempercepat pertumbuhannya. Dan juga anakan entok ini masih belum bisa ya mengkonsumsi pakan yang saya berikan seperti ini karena pakannya itu masih kasar teman-teman sekalian, belum lembut, berbeda dengan pakan pabrikan yang masih lunak. Jadi anakan entok bisa dengan mudah mengkonsumsinya. Nah, untuk kawan-kawan sekalian, biasanya setelah saya campurkan itu indukan dan basor tadi, itu selama 2 minggu dia sudah mulai mau bertelur, mulai bertelur 3 ataupun 5 butir. Itu biasanya teman-teman, indukan-indukan yang ada di kandang ini itu minimalnya dia paling sedikit itu 15 butiran teman-teman sekalian. Jadi 15 butir itu udah super. Tapi dia bisa terkadang ada yang 18, ada yang 20 butir itu per indukannya. Jadi banyak teman-teman. Jadi kita estimasi aja ya, per ekornya itu 15 butir lah kita buat ya, 15 butir. Jadi selama sampai mengeram itu lebih kurang 30 harian, 34 hari itu dia menetaskan ya. Kita buat menetaskan per ekor hanya 12 butir aja teman-teman sekalian, 12 butir aja semuanya, nggak usah sampai 15 semua menetas. Anggap aja 15 butir itu hanya 12, 3 nggak gagal ya, kan namanya juga peternak ya, tidak semua juga dia dapat menetas, tapi tidak menutup teman-teman sekalian semua bisa menetas. 18 butir bisa menetas karena saya sudah mengalami 15 butir itu menetas, berapa butir pun menetas, semua menetas. Jadi kalau fertil biasanya wajib menetas teman-teman. Nah, karena tadi kita membuat kontennya di 240 butir, 240 ekor anakan entok, maka estimasi kita yang menetas itu hanya 12 ekor. Jadi 12 ekor dikali 20 ekor indukan tadi, maka anakan entok dalam jangka waktu 2 bulan tadi kita sudah menghasilkan 240 ekor anakan entok. Nah, dari sini, dari prospek ini ya kawan-kawan sekalian, ini sudah bisa kita bayangkan keuntungan yang akan kita dapatkan. Paling enggak, walaupun kita tidak mendapat keuntungan, paling enggak indukan dan juga basor tadi itu uang modalnya sudah balik lagi teman-teman. Nah, jadi kita buat aja harga termurah untuk anakan entoknya di harga 10.000 rupiah. Jadi 240 ekor itu sudah kita mendapatkan uang atau omset dalam jangka waktu 2 bulan pertama atau periode pertama itu sudah 2.400.000 rupiah. Nah, itu teman-teman sekalian. Nah, kawan-kawan sekalian bisa memelihara 100 ekor dahulu. 100 ekor anakan tadi kita pelihara dulu teman-teman sekalian, jangan dijual semua. Jadi 100 ekor kita pelihara dan sisanya 1.400-nya itu kita 140 ekor anakan entoknya itu kita jual dikali 10.000 kan 1.400. Nah, 1.400.000-nya itu tadi kita belikan pakan teman-teman sekalian. Jadi periode kedua kita tidak keluar modal lagi untuk membeli pakan. Kawan-kawan sekalian bisa berinovasi lagi dengan pakan yang sudah saya jelaskan tadi, karena memang murah meriah teman-teman sekalian. Pakan di channel Entok Medan ini murah meriah, hanya dedak berapa lah, dedak kan paling murah teman-teman sekalian dibandingkan pakan-pakan pabrikan lainnya. Dedak dan juga limbah ikan kita tinggal kutip aja ke pasar-pasar atau ke pajak-pajak, kita minta limbah ikannya. Nah, saya biasanya membeli ikan sekalian meminta insangnya teman-teman, jadi sekalian setiap hari itu ataupun 1 hari sekali. Nah, itu 1 hari misalnya pajaknya nggak setiap hari buka, tapi di sini setiap hari ada buka pajak, walaupun beda-beda hari, beda-beda tempat, tapi pajak itu tetap ready di mana-mana teman-teman sekalian. Asalkan kita mau rajin aja keluar ngutipin limbah-limbah ikan, mau itu ikan laut, ikan air tawar, semuanya sama, berprotein tinggi dan juga gratis teman-teman sekalian. Jadi kita hanya modal bensin lah teman-teman sekalian, bensin dan juga dedak padi di sini juga sangat murah ya kawan-kawan sekalian. Nah, jadi dari periode pertama itu kita sudah mempunyai modal pakan lebih kurang 1.400.000 untuk beli dedak. Itu udah banyak kali teman-teman sekalian kok 1 juta. Paling enggak 2 bulan itu
sekitar 500 ribuan hanya mengeluarkan kalau cuman 20 ekor indukan dan 1 ekor pejantan. Nah, selebihnya kita belilah pakan pabrikan untuk membesarkan anakan entok kita. Nah, dari anakan entok ini kita bisa menambah populasi kembali, teman-teman sekalian. Kita tambah populasi kandang kita itu, misalnya lah kita buat ini yang jadi nanti itu 50 ekor pejantan dan 50 ekor indukan. Nah, indukannya kita pelihara lagi, kawan-kawan sekalian. Kita pelihara sampai menjadi indukan. Jadi periode kedua kita sudah memiliki tambahan 50 ekor anakan entok berusia 2 bulanan. Jadi kita besarkan sampai menjadi indukan. Jadi indukan tadi 20 ekor ditambah anakan entok betina tadi yang kita besarkan 50 ekor. Dalam periode kedua kita sudah memiliki 70 ekor betina, teman-teman sekalian. 70 ekor, bayangkan 70 ekor dalam jangka waktu 4 bulanan. Jadi 50 ekor betina kan sudah kita besarkan selama 2 bulan, dan 50 ekornya lagi tadi pejantan, dan 50 ekor pejantan tadi itu bisa kita besarkan sampai usia lebih kurang 5-6 bulanan. 5-6 bulanan itu memang pakannya panjang, tapi kan terus periode kita penjualan separuh dijual, separuh dibelikan pakan, jadi tidak mengeluarkan biaya kos pakan dari kantong kita sendiri. Jadi 50 ekor itu biasanya saya besarkan untuk tabungan, untuk panen pada saat tahun baru, teman-teman sekalian. Jadi harganya bagus. Nah, jadi itulah sebagai keuntungan kita membesarkan entok pejantan, dan yang betina kita besarkan untuk menjadi indukan. Oke, saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini tentang beternak entok dengan modal 20 ekor indukan nih. Indukannya sedang bertelur, teman-teman sekalian. Jadi kawan-kawan sekalian, simak video ini sampai skip ya teman-teman sekalian, biar supaya teman-teman sekalian bisa paham apa yang akan saya sampaikan di video ini, dan jangan ragu dalam beternak entok. Oke, sekian dulu dari channel independen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.